Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Nur Irwansyah, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah membaca, dan teman-teman mahasiswa sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Maulida Aulia dari kelompok 2, ingin mempresentasikan materi yang berjudul fleksibilitas membaca. Dalam fleksibilitas membaca terdapat beberapa materi, yaitu yang pertama pengertian fleksibilitas membaca, yang kedua kondisi baca, yang ketiga materi bacaan atau bahan bacaan, dan yang keempat keterbacaan. Di slide berikutnya ada pengertian fleksibilitas membaca. Dalam membaca sebuah teks, seorang pembaca tidak harus membaca dengan kecepatan tinggi atau kecepatan rendah. Yaitu dalam hal ini, pembaca dapat menyesuaikan kecepatan membacanya dengan memerhatikan tingkat kesukaran teksnya. Jika bertemu dengan teks yang tingkat kesukarannya tinggi atau sulit dipahami, seorang pembaca sebaiknya membaca teks tersebut dengan kecepatan rendah atau normal. Begitu pula sebaliknya, jika teks tersebut mudah dipahami, maka pembaca sebaiknya membaca teks tersebut dengan kecepatan tinggi. Pembaca yang efisien dan efektif ialah pembaca yang fleksibel. Pembaca yang fleksibel ialah pembaca yang dapat mengatur kecepatan dan menentukan teknik, metode, dan gaya membaca sesuai dengan semua faktor yang berkaitan dengan bacaan. Dengan demikian, orang yang mampu membaca secara fleksibel, ia akan dapat membaca secara efektif dan efisien, sehingga kemampuan membacanya pun akan lebih baik. Menurut Tampu Bolon, faktor-faktor yang berkaitan dengan bacaan adalah yang pertama tujuan membaca, yang kedua informasi fokus, dan yang ketiga materi bacaan. Jika kecepatan teknik dan gaya membaca disebut strategi membaca, dan faktor-faktor yang berkaitan dengan bacaan disebut kondisi baca. Dengan demikian, di dalam membaca, fleksibilitas membaca diperlukan pembaca untuk mengatur kecepatan membacanya, dan juga untuk memilih strategi membaca yang sesuai dengan teks yang dibacanya, sehingga informasi yang dibutuhkannya dapat diterima dengan baik. Poin selanjutnya, di poin kedua ada kondisi baca. Tujuan umum membaca dapat dibagi atas 3 jenis, yaitu yang pertama untuk studi, yang kedua untuk usaha, dan yang ketiga untuk kesenangan. Menurut Tampu Bolon, membaca untuk studi ialah membaca untuk menemukan informasi-informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah studi, yang pada akhirnya akan memperkaya pengetahuan dalam bidang ilmu atau disiplin yang dituntut. Kecepatan membaca untuk studi sudah tentu bervariasi atau fleksibel, dan biasanya lebih rendah daripada kecepatan membaca untuk kesenangan. Membaca untuk usaha ialah membaca untuk menemukan dan memahami berbagai informasi yang berkaitan dengan usaha yang dilaksanakan, seperti pekerjaan kantor, kegiatan perusahaan atau dagang, organisasi, pendidikan, rumah tangga, dan lain-lain. Dalam hal ini, kecepatan membaca pun lebih rendah daripada membaca bahan-bahan lain. Teknik baca lompat dan baca layap sangat banyak dipakai dalam membaca untuk usaha. Membaca untuk kesenangan. Membaca untuk kesenangan ialah membaca untuk mengisi waktu senggang dan memuaskan perasaan serta imajinasi. Bahan-bahan bacaan untuk membaca jenis ini pada umumnya ialah novel,
cerpen, artikel ringan, dan bacaan-bacaan umum lainnya seperti surat kabar. Gaya membaca dalam hal ini pun jauh lebih santai daripada gaya dalam membaca untuk studi dan usaha. Kecepatan membaca untuk kesenangan biasanya lebih tinggi daripada kecepatan membaca untuk studi dan usaha. Membaca untuk kesenangan merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat karena dapat memperluas pandangan dan cakrawala pengetahuan. Membaca jenis ini dapat membuat manusia semakin manusiawi. Sesungguhnya dapat juga dikatakan bahwa jika tujuan umum membaca adalah untuk studi, usaha, dan kesenangan, maka tujuan khusus ialah informasi fokus. Dalam membaca untuk studi, yang menjadi informasi fokusnya ialah pikiran pokok dan pikiran jabaran. Sama halnya dengan membaca untuk studi, dalam membaca untuk usaha, informasi fokusnya adalah pikiran pokok dan pikiran jabaran. Berbeda dengan kedua tujuan umum membaca di atas, dalam membaca untuk kesenangan, informasi fokusnya adalah isi bacaan secara umum. Namun, dalam membaca fiksi, terutama novel, informasi fokusnya adalah pesan yang hendak disampaikan oleh pengarangnya. Melalui penarasian, peristiwa-peristiwa, dan karakter-karakter dalam cerita bersangkutan. Teknik, metode, gaya, dan kecepatan membaca juga harus disesuaikan oleh pembaca dengan jenis informasi fokus yang perlu ditemukannya dalam bacaan. Dengan demikian, apapun bentuk dan tujuan membacanya, pembaca dapat memahami isi bacaan tersebut atau informasi fokus dengan baik. Di slide selanjutnya, poin ketiga, ada materi bacaan atau bahan bacaan. Materi bacaan untuk studi pada umumnya adalah bahan-bahan yang berupa non-fiksi, yang terdiri dari berbagai jenis. Namun, sudah tentu bahwa fiksi juga dijadikan materi bacaan studi. Jika bidang disiplin bersangkutan adalah kesusastraan. Selanjutnya, ada materi bacaan untuk usaha. Pada umumnya adalah surat-surat, dokumen-dokumen, buku-buku, majalah-majalah, surat-surat kabar, dan lain-lain yang berkaitan dengan dunia usaha. Sementara itu, materi bacaan untuk kesenangan pada umumnya adalah bahan-bahan berupa fiksi, artikel ringan, surat kabar, dan lain-lain. Pembaca juga harus menyesuaikan strategi membacanya dengan jenis-jenis dan tingkat keterbacaan materi bacaan tersebut. Di slide berikutnya, materi keempat yaitu keterbacaan. Menurut Tampu Bolon, keterbacaan atau readability ialah sesuai tidaknya suatu bacaan bagi pembaca tertentu. Dilihat dari segi tingkat kesukarannya. Jika bacaan terlalu sukar, maka pembaca terpaksa membacanya dengan lambat atau bahkan berulang-ulang agar dapat mengerti. Sebaliknya, bacaan yang terlalu mudah akan membuat pembaca bosan karena tidak mengandung tantangan bagi kemampuannya. Berbagai cara atau rumus untuk mengukur keterbacaan antara lain rumus Pace, Smoke, dan test close atau yang disebut close test. Namun, yang sering digunakan untuk mengukur keterbacaan teks bacaan adalah test close. Untuk mengukur keterbacaan,
berbagai faktor perlu dipertimbangkan, seperti struktur bahasa, kosakata, dan kalimat, jenis isi bacaan, tipografi, dan minat pembaca. Cara-cara yang telah ada pada umumnya untuk mengukur keterbacaan hanya dari segi struktur bahasa. Tampaknya kemungkinan besar yang dapat memuaskan ialah test clause, karena telah dapat mencakup faktor jenis isi bacaan. Dalam hal ini, manfaat test clause adalah yang pertama untuk mengukur tingkat kesulitan teks. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan dwibahasawan atau rating bilinguals. Yang ketiga, untuk meramalkan atau estimating tingkat pemahaman membaca. Yang keempat, untuk menelaah kendala dalam teks. Dan yang kelima, untuk mengevaluasi efektivitas mengajar. Dalam tes seperti itu, tiap kata "n" dalam sebuah wacana dihapus dan harus ditemukan sendiri oleh para peserta tes. Dengan demikian, makin kecil "n" tersebut, makin sukarlah tes itu. Dalam hal ini, Euler menyarankan agar jumlah kata yang dilesapkan kurang lebih 50 kata. Bila "n" sama dengan 5, teks itu akan terdiri atas kurang lebih 250 kata. Perlu diingat bahwa sebuah wacana yang sama yang diberikan kepada kelompok peserta tes akan berbeda tingkat keterbacaannya jika n-nya tidak sama. Menurut Gilliland, pada dasarnya ada 3 hal yang terkait dengan keterbacaan, yaitu A. Kemudahan, B. Kemenarikan, dan C. Keterpahaman. Kemudahan di sini berkaitan dengan bentuk tulisan, seperti besar huruf dan lebar spasi. Kemudahan membaca teks yang terkait dengan keterbacaan dapat diukur melalui tingkat kesalahan membaca yang berhubungan dengan keterampilan membaca dan kejelasan tulisan. Kemenarikan yang terkait dengan keterbacaan di sini berhubungan dengan minat pembaca, kepadatan ide pada bacaan, dan penilaian keindahan gayaan tulisan. Keterpahaman yang dimaksud adalah tingkat keterbacaan yang berhubungan dengan karakteristik kata dan kalimat, seperti panjang pendeknya dan frekuensi penggunaan kata atau kalimat. Bangun kalimat dan susunan paragraf dengan alasan teoretis, teknis, dan praktis. Keterpahaman sering digunakan sebagai dasar studi keterbacaan. Menurut Rankin dan Culhane, untuk kriteria penilaian hasil test clause dapat digunakan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tingkat independen. Rata-rata skor tes kurang lebih 60%. Yang kedua, tingkat instruksional. Rata-rata skor tes antara lain 41 sampai 60%. Yang ketiga, tingkat frustasi. Rata-rata skor tes di atas 40%. Dari berbagai definisi yang memberikan hakikat keterbacaan atau readability, dapat disimpulkan bahwa keterbacaan itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemudahan atau kesulitan memahami suatu bacaan. Keterbacaan berkaitan dengan keadaan tulisan atau cetakan yang jelas, mudah, menarik, dan menyenangkan untuk dibaca,
sehingga pesan yang disampaikan penulis benar-benar sampai secara tepat kepada pembaca. Dengan demikian, tingkat keterbacaan suatu bahan bacaan diukur dari pihak pembaca. Bacaan yang menurut penulisnya sudah memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi berdasarkan indikator, belum tentu demikian berdasarkan pembacanya. Bahkan dapat terjadi bahwa menurut pembaca, bacaan tersebut tidak menarik, sulit dipahami sehingga membosankan. Tingkat keterbacaan dipengaruhi oleh kosakata, struktur isi dan kalimat, isi, tipografi, dan ilustrasi yang dipergunakan. Masing-masing komponen ini diukur dan dinilai berdasarkan kriteria atau pandangan pembaca. Di samping pesan yang harus benar, penulis dan editor naskah bahan belajar cetak diharapkan menyadari benar pentingnya unsur keterbacaan tersebut dan berusaha agar bahan belajar itu disajikan dengan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti. Pesan itu akan dibaca dan dipahami apabila mudah dibaca, singkat, serta menjawab semua pertanyaan penting yang dicari pembaca. Untuk itu, Rothwell dan Kazanas menyarankan kepada penulis bahan belajar agar membuat bahan belajar itu mudah dibaca dilihat dari kemampuan pembaca. Keterbacaan sering diartikan kemudahan untuk memahami bahan bacaan. Oleh karena itu, sebagai indikator yang sering dipakai ialah panjangnya kalimat atau jumlah kata dalam kalimat, jumlah kata-kata sulit atau asing, panjangnya kata atau jumlah kata bersuku jamak atau multisilabik, struktur kalimat seperti kalimat tunggal dan majemuk, serta kalimat aktif dan pasif. Kadang-kadang tingkat keterbacaan suatu bahan bacaan didasarkan atas pengalaman. Guru yang berpengalaman membelajarkan siswa di kelas 3 SD misalnya, dapat mengetahui secara tepat tingkat keterbacaan suatu bacaan bagi siswa kelas 3 SD. Walaupun pendapatnya itu sudah barang tentu tidak dapat diberlakukan secara umum. Kesimpulannya, dalam membaca sebuah teks, seorang pembaca tidak harus membaca dengan kecepatan tinggi atau kecepatan rendah. Dalam membaca untuk studi, yang menjadi informasi fokusnya ialah pikiran pokok dan pikiran jabaran. Berbeda dengan kedua tujuan umum membaca di atas, dalam membaca dalam kesenangan, informasi fokusnya adalah isi bacaan secara umum. Namun dalam membaca fiksi, terutama novel, informasi fokusnya adalah pesan yang hendak disampaikan oleh pengarangnya melalui penarasian peristiwa-peristiwa dalam karakter-karakter dalam cerita bersangkutan. Keterbacaan atau readability ialah sesuai tidaknya suatu bacaan bagi pembaca tersebut dilihat dari segi tingkat kesukarannya. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.